Di sini nggak ada pulau karena akhir-akhir ini ada ibu-ibu komplek yang sering jual pulau ya, beberapa tahun kebelakangan ini. Ya, kan akan beruntung melihat ada sekitar 1, 2, 3 air terjun yang tercipta di sini. Yang ada di belakangnya. Jadi, sekitar di sana, wow, sangat menakjubkan. Lebih baik tulisannya diganti, ditaruh di sebelah situ, sebuah kotak ya, kotak kaca dengan penjelasan tentang tempat ini. Saya rasa itu lebih baik daripada membuat tulisan besar di sini dan menghalangi view. Hai, saya Andi. Saya suka melakukan perjalanan dan pada hari ini saya akan mengajak kalian berkendara sejauh 45 km menuju barat, bukan untuk mencari kitab suci, tapi untuk melihat salah satu keindahan alam yang Tuhan berikan pada tanah air kita Indonesia. Dan kali ini saya ingin kalian untuk enggak nge-skip video ini dan tonton sampai akhir, karena di akhir video nanti akan ada footage menarik yang sayang untuk dilewatkan. Nah, jadi ikuti terus. Hari ini kita akan gunakan kendaraannya itu. Lihat itu? Ya, Mio Karbo. Nah, tadi saya baru aja selesai untuk ngebersihinnya, nyucinya. Jadi di belakang ini ada sungai yang biasa digunakan untuk nyuci kendaraan. Jadi kita langsung aja berangkat karena sedikit memakan waktu untuk sampai ke sana nantinya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Saya baru aja lewat dari tempat ini dan nemuin salah satu bangunan yang udah terbengkalai seperti ini. Kayaknya ini bekas pabrik atau gimana gitu. Jadi yang menarik untuk ditelusuri. Gak ada orang di sini, sepi. Kita bisa lihat di sini. Itu ada tangki solar yang besar ya, seperti tangki besar. Oh, ini bekas. Terakhir saya lewat di sini, ini jadi tempat parkir mobil-mobil besar. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada orang di sini lagi. Seperti ruang kamar-kamar gitu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Oh, perencanaan teknis. Jadi ini adalah perencanaan pembangunan jalannya. Memang jalannya udah bagus. Jadi kita akan pergi ke mesin besar yang ada di situ. Kira-kira itu mesin apa ya? Dan apa kegunaannya? Wow. Itu ada satu yang besar di sana. Wow.
Jadi itu sangat besar. Ini sepertinya penggilingan batu ya. Jadi batu-batu itu dimasukkan dari atas sana, kemudian ke sini, lalu nanti dibawa ke sana, pergi ke situ, dan naik ke atas sana. Lalu kurasa penggilingannya di sini atau di situ. Jadi kita bisa lihat bangunan besar yang ada di sini. Tingginya sekitar 15-20 meter. Dan kita coba untuk naik. Kira-kira apa yang ada di atas sana? Oh my god. Wow. Saya takutnya ini rapuh dan kita kecelakaan di sini. Wow. Ini mesin yang besar. Oh. Intinya lantainya ini sudah ada yang rapuh ya. Wow. Oke, kita naik ke lantai keduanya. Ini lantai terakhir, lantai ketiganya. Aduh. Akhirnya saya tahu ini bangunan apa. Ini sepertinya bangunan yang digunakan sebagai pusat untuk menaruh batu yang kemudian nanti digiling, ya, dihancurkan menjadi kerikil di sebelah sana. Dan kalau tidak salah itu di sebelah situ itu adalah tempat pemasakan tempat pemasakan aspal. Jadi aspal ada di bawah sana. Dan ini mungkin juga bagian dari itu. Nampaknya setelah jalan ini selesai, mereka meninggalkannya begitu saja. Ya, sangat sayangkan sekali. Kita harus turun untuk melanjutkan perjalanan. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah sampai di tempat tujuan kita. Sebenarnya belum sampai sih, tapi ini adalah tempat yang akan kita jelajahi bersama. Selamat datang di Danau Siais, danau terbesar kedua di Sumatera Utara dengan luas sekitar 45,12 km. Danau ini merupakan danau yang terbentuk bukan karena aktivitas vulkanologi, tapi lebih kepada aktivitas geologi alam yang ada di sini. Kalian bisa lihat bentangan alam di sana, dan sebagian besar wilayah danau ini merupakan bagian rawa. Itu sebabnya kami menyebut tempat ini lebih kepada lahan basah, karena memang hampir sebagian besar ya itu rawa di sana. Jadi ini merupakan salah satu keajaiban Tuhan yang Tuhan berikan, dan kita akan menelusurinya bersama. Kira-kira apa aja yang ada di sana. Masih ada sedikit perjalanan ke sana, dan ikuti terus. Oke teman-teman, jadi saya menemukan tempat ini. Jadi seperti gubuk ya, gubuk untuk tempat kita istirahat. Jadi dia punya tempat-tempat duduk di sini, dan nampaknya kita harus istirahat sejenak karena rasanya sedikit
panas ya akhir-akhir ini, sudah memasuki bulan-bulan kemarau, jadi kita rehat dulu sejak sini untuk menikmati danau ini. Nah teman-teman, kalau kita lihat pandangan ke sana, jadi danau ini itu ya seperti memang danau rawa ya, lebih ke danau yang ditutupi lebih banyak rawa. Nah di sebelah sana itu ada rawa yang sebenarnya kalau itu bisa dibilang dahulu mungkin bagian dari danau ini, karena ya tumbuhan-tumbuhan yang berada di sana, jadi sebagian besar wilayah danau ini tertutupi. Nah berbanding terbalik dengan saudara abangnya yang ada di Danau Toba, danau ini tuh nggak punya pulau di tengahnya ya, dia nggak ada pulau, jadi flat aja dan danau datar gitu aja, nggak ada pulau di tengahnya. Karena memang bersyukur kita kalau di sini nggak ada pulau, karena akhir-akhir ini ada ibu-ibu komplek yang sering jual pulau ya beberapa tahun kebelakangan ini, jadi baguslah nggak ada pulau. Nah nanti saya akan coba turun ke bawah untuk ngelihat apa aja yang ada di sana. Kita akan mendekat ke danau dan melihat seperti apa bentuknya dari dekat, karena memang ini lagi masa paling bagusnya nih dari sisi danau ini. Oke teman-teman semuanya, ini adalah Danau Siais ya. Jadi kalau tadi kita lihat yang dari puncak sana, itu sebenarnya hanya sebagian yang di sana yang terlihat ya, hanya bagian yang di sana, dan ini nggak terlihat. Jadi kalau kita bisa lihat itu di sana cukup luas lagi, cukup jauh ke daerah sana. Nah kalau kita perhatikan dengan teliti, jadi warna airnya itu warna kuning seperti air teh. Nah itu biasanya disebabkan oleh kandungan tanin yang ada dalam air. Tanin itu adalah kandungan yang berasal dari daun-daun tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati yang berada di daerah pegunungan sana atau di daerah batuan sana, yang kemudian terkena air dan mengeluarkan warna seperti ini. Basically tanin nggak berbahaya untuk kesehatan kita dan aman-aman saja untuk diminum, tapi itu memberikan rasa yang sedikit aneh untuk kita rasakan ya. Dia sedikit kental lah, seperti ya persis seperti teh, dan teh itu sendiri juga merupakan bagian dari tanin itu sendiri. Jadi ini danau yang cukup bagus ya. Nah tujuan kita adalah untuk pergi menyusuri danau ini ke sana, lalu nanti kita akan berbelok sampai ke daerah di belakang sana, dan destinasi terakhir kita nantinya adalah air terjun Simatutong. Nanti di sana kita akan menjadi perhentian terakhir kita. Jadi kayaknya sekarang kita harus naik untuk melanjutkan perjalanan, karena ini sudah tengah hari ya. Ikuti terus. So jadi teman-teman, saya menemukan sesuatu di sini yang cukup menarik. Ini adalah kapal yang cukup besar yang sudah terbengkalai, mungkin sudah cukup lama terbengkalai di sini ya. Wah, lihat itu, saya akan basahin.
Wow, lihat kapal ini, besar sekali. Ya, tidak sebesar, tetapi menurut saya itu cukup besar. Dan kalau kapal yang kecil saja itu biayanya sampai belasan juta, mungkin kapal sebesar ini itu bisa sampai ratusan ya. Wow. Jadi ini kapalnya cukup besar, sudah banyak yang masuk dari tanah dan sebagainya. Nah, sebelah sana itu, nah yang paling ujung sana itu adalah pos BPBD. Dan ini adalah rumah-rumah nelayan dengan beberapa keramba apung. Lihat view dari sini. Oke, sebaiknya kita melanjutkan perjalanan karena masih cukup panjang. Sekitar, kalau untuk sampai ke air terjun Tutung itu butuh sekitar setengah jam lagi. Oke, jadi saat ini kita sedang berada di jembatan Danau Siais. Di jembatan ini salah satu jembatan utama yang ada di sini. Yang paling menarik di sini adalah pemandangan batuan gunung-gunung batu kars yang ada di belakangnya. Jadi kita lihat sana, wow, sangat menakjubkan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, gugusan batuan ini itu sama seperti ya batuan-batuan gunung-gunung batu yang ada di Lembah Arau di daerah Sumatera Barat dan beberapa daerah lainnya. Dan inilah salah satu ciri khas kalau tempat ini merupakan salah satu bagian dari Bukit Barisan ya. Saya sangat yakin kalau ada batuan-batuan seperti ini pasti ada gua-gua yang menarik di dalam sana. Tapi sepertinya belum ada eksplorasi dan belum ada penelitian tentang tempat ini, bagaimana danau ini bisa terbentuk. Tapi secara perkiraan saya, danau ini adalah tempat yang terjadi ataupun terbentuk karena peristiwa geologi alam, bukan karena vulkanologi seperti Danau Toba atau danau-danau yang lainnya. Tapi kita butuh penelitian yang lebih lanjut untuk tempat ini, dan saya rasa itu jadi salah satu tugas penting untuk generasi bangsa khususnya yang ada di Tabun Selatan dan pemerintah daerah untuk menjaga tempat ini, melindungi, melestarikan, dan menjaga kekayaannya. Dan kalaupun bisa ya, tempat ini bisa jadikan sebagai tempat wisata. Di samping ini cagar alam, jadikan tempat wisata untuk menjaga. Karena kalau seperti ini, kalian bisa lihat tempat ini sepi sekali. Itu bisa terjadi penyalahgunaan sumber daya alam. Misalnya ada penambangan batu ilegal dan lain sebagainya. Jadi semua dari kita perlu menjaganya bersama-sama.
lihat itu. Ini adalah pegunungan batu, pegunungan Kars, yang kalau kalian beruntung kalian datang ke sini bulan November atau bulan Desember saat curah hujan tinggi, ya, kalian akan beruntung melihat ada sekitar 1, 2, 3 air terjun yang tercipta di sini. Jadi kita bisa lihat di sebelah sana, ya, di sebelah sana ada satu, dan satu lagi di sebelah sana, dan di sebelah sana satu lagi. Jadi kita sekarang sudah berada di akhir perjalanan ini. Jadi dan ini sudah jam 1 siang, saya untuk makan siang, dan saat ini kita akan makan siang dengan ini, ya, nasi dengan sambal saja. Nggak ada yang mewah, nggak ada ikan, nggak ada lauk, hanya cabai saja. So, oke, jadi saya sekarang berada di sini di air terjun Simatutung. Salah satu mana? Salah satu air terjun paling indah yang ada di Tapanuli Selatan, Tapanuli bagian selatan, dan air terjun ini punya ketinggian yang cukup lumayan, ya. Kira-kira sekitar 50 meteran ke atas sana. Jadi kalau kalian ingin mengunjungi tempat ini, lebih baik untuk mengunjunginya di musim penghujan, karena untuk melihat air terjun dengan air yang lebih besar lagi, lebih bagus untuk melihatnya di musim hujan. Tapi kalau kalian ingin mandi dan merasakan air yang lebih jernih, ya kalian harus datang di waktu-waktu seperti ini, pada saat musim kemarau tiba, karena airnya cukup jernih. Tapi ada satu hal yang perlu saya kritiki dari tempat wisata ini, yaitu nama ini, Pak. Ya, air terjun Simatutung. Saya nggak permasalahkan namanya, tapi posisi namanya ini itu agak kurang pas. Ya, kalau kita naik ke sini, jadi di sini itu ada seperti balkon. Nah, balkon ini udah bagus banget. Balkon ini cocok banget. Tapi ketika kita berpose di sini, ada tulisan di situ, Pak. Itu nggak bagus. Lebih baik tulisannya diganti, ditaruh di sebelah situ, sebuah kotak, ya, kotak kaca dengan penjelasan tentang tempat ini. Saya rasa itu lebih baik daripada membuat tulisan besar di sini dan menghalangi view air terjun yang bagus ini. Sementara untuk ini udah bagus banget, safety, ya, dan ini seharusnya bisa lebih baik lagi. Apalagi kalau orang berfoto di sini dan ingin mengambil view dari angle yang lebih rendah, mereka nggak bisa dapat itu feel air terjunnya, Pak. Jadi ya, ini mungkin bisa menjadi akhir perjalanan kita karena sudah panas dan saya harus kembali juga. Teman-teman semuanya, sepertinya ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Saksikan terus channel ini. Jika kalian suka dengan perjalanan saya, kalian bisa subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya untuk mendapatkan pengalaman perjalanan yang lebih baik lagi. Kedepannya saya akan mengupload lebih banyak video, lebih baik lagi kontennya, dan saya rasa itu dulu untuk hari ini. Dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Salam dariku, teman
perjalananmu. Halo teman-teman semuanya, saya Andi dan saya suka melakukan perjalanan. Dan saya ingin mengatakan kepada kalian semua teman-teman sekalian, untuk jika kalian memiliki 1 atau 2 hari waktu dalam hidup kalian untuk berkelana dan melihat dunia, lakukanlah petualangan itu, lakukanlah perjalanan itu, karena hidup hanya sekali, dan hidup yang sekali ini kalau hanya 1 atau 2 warna terasa tidak ada maknanya. Dan saya ingin kepada kalian untuk jangan pernah menunggu untuk sempurna, ya. Kesempurnaan nggak pernah datang, waktu yang tepat itu nggak pernah ada, tapi kamu harus menempatkan waktu. Jangan pernah menunggu waktu yang tepat, karena kamulah yang harus mengatur waktu itu sendiri. Satu-satunya hal yang kalian nggak bisa lagi ulangi adalah waktu, dan waktu adalah hal yang paling berharga. Dari semua buku, dari semua perjalanan, semua kisah, waktu adalah hal yang paling berharga. Jadi ketika kalian memiliki waktu tersebut, ketika kalian memiliki kesempatan untuk berkelana di alam ini, kemanapun itu, ya, dengan budget apapun itu, lakukanlah. Jangan sampai kalian menua dengan hanya cerita yang biasa-biasa saja. Saya ingin kalian menua dengan cerita yang luar biasa. Saya ingin kalian bercerita kepada anak cucu kalian bahwa kalian adalah petualangan yang hebat, dan mereka bisa terinspirasi, dan mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih hebat lagi. Saya Andi, dan terima kasih telah menyaksikan ini.